Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Materi yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak, materi apa saja? Yang pertama ada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ini saya singkat saja ini, KHD, Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Nah, inilah inti utama materi kita, yaitu budaya positif. Ya, budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah sekumpulan nilai, perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat di sekolah. Atau apa yang dimaksud dengan disiplin? Ini disiplin. Ya, itulah disiplin ya. Ya, betul ya. Taat pada aturan disiplin. Tapi disiplin juga yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang guru tidak melakukan tindakan kekerasan, paksaan. Ya. Seperti apa konsekuensi yang ibu biasa lakukan? Saya mungkin disampaikan sekedar berbagi dengan yang lain. Ya, silakan Bu. Misalkan seorang siswa hari ini tidak mengerjakan tugas atau tenggang waktu yang diberikan tugasnya belum selesai, otomatis konsekuensinya bisa saja tugasnya ditambah atau dia tidak bisa tidak diberi misalkan melanjutkan untuk PH atau apa sebelum dia menyelesaikan yang sebelumnya. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ada yang ingin menambahkan mungkin dari Pak Amin atau Ibu Andriani? Yang biasa ya. Tapi kita harus juga realistis. Apakah pernah juga hukuman yang kita terapkan atau seperti apa? Ini menarik sekali. Ya, silakan Pak. Silakan Bu kalau ada. Sesuai pengalamannya. Ya, tidak apa-apa kalau sebuah kesalahan yang kita sampaikan, tapi inilah bagian daripada bagaimana kita melakukan metamorfosis, ya, perubahan dari waktu ke waktu ya, sebagai bahan refleksi untuk kita perbaiki ke depan. Kalau Ibu Mas Tati? Kalau saya konsekuensi dia lebih kepada memberikan solusi. Misalnya di kelas, misalnya seorang siswa menumpahkan air, kita tidak memberi hukuman kepada siswa yang menumpahkan air, tetapi kita lebih kepada menyuruh anak itu bagaimana supaya air yang ditumpahkan itu bisa kering misalnya, bukan malah ditambah hukuman, misalnya tambah bersihkan toilet dan lain-lain seperti itu. Ya, betul bukan Mas. Ya, betul sekali. Pada Ibu Mas Ati, betul sekali itu adalah definisi atau contoh daripada konsekuensi. Pertanyaan saya di sini, pernahkah Bapak Ibu melakukan hukuman kepada anak? Pernah tidak? Pernah. Seperti apa mungkin Pak? Yang kita seperti apa yang kita pernah lakukan? Siram bunga. Ya, disuruh siram bunga, tapi bentuk pelanggarannya seperti apa Pak? Waktu itu terlambat. Ya, terlambat lalu disuruh siram bunga. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apakah itu konsekuensi atau hukuman? Kenapa hukuman? Karena tidak ada hubungannya antara menyiram bunga dengan terlambat. Bagaimana kalau seumpama seorang guru PJOK ya yang sementara misalnya berlatih misalnya bulu tangkis ya atau lagi main basket, tiba-tiba ada anak yang terlambat, lalu guru olahraganya mengatakan kamu ini harus lari keliling lapangan tersebut. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi bukan hukuman itu Pak, karena ini kan ya, silakan Pak. Pak Haji Jagir mungkin bisa. Silakan. Ya, sebenarnya apa yang bisa dilakukan bahwa misalnya kalau bermain bulu tangkis sementara ada yang terlambat, kemudian saya berikan tugas, ya, jadi di lapangan berlari itu bukan hukuman, karena itu adalah bermanfaat kepada dirinya sendiri.
itu Sebagai bentuk pemanasan. gas manusia sendiri. Iya. Jadi begitu bukan hukuman. Bisa kasih sanksi. Ada tambahan mungkin? Ya bisa Ya, saja silakan, Pak, Bu. itu bukan merupakan suatu hukuman Pak, karena ini kan dia sementara olahraga. Iya. Ya, temannya sudah berjalan berolahraga, sementara dia terlambat. Iya. Jadi tentunya sebelum kita berolahraga tentukan pemanasan Pak. Iya. Ya toh? Jadi kalau disuruh berlari mengelilingi lapangan dengan jumlah tertentu bisa saja bisa jadikan sebagai pemanasan bagi dia. Jadi betul sekali ya, sekali Pak ya, saya setuju sekali bahwa itu bagian daripada konsekuensi. Karena kebetulan di dalam praktek olahraga juga memang pemanasan itu harus ada. Ya, jadi ada hubungannya antara peristiwa dengan akibat yang diberikan tadi oleh guru olahraga. Ini adalah saya ubah lagi bentuk ganjarannya. Tadi kan berlari. Bagaimana kalau saya ubah lagi menjadi Pak Haji Jabir atau guru olahraga yang lainnya menyuruh, silahkan tulis. Karena kamu terlambat, silahkan tulis di situ. Saya tidak terlambat lagi. Saya tidak terlambat lagi. Nah, bagaimana? Lalu dibacakan di depan anak-anak. Seperti apa? Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Bisa saja hukuman Pak, karena tidak sesuai dengan apa yang dilanggar dengan sanksi yang didapat. Kan dia sementara berolahraga Pak. Iya. Dia sementara main bulu tangkis atau dia jelas dia berolahraga. Sementara hukuman sanksinya itu dia menulis. Sedangkan yang mau digerakkan adalah fisiknya. Berarti termasuk hukuman. Ya, bisa jadi hukuman. Alasannya. Kalau Ibu Ani tadi mengatakan, oh itu hukuman, bagaimana yang lainnya mungkin? Silakan Bu. Setiap orang punya alasan ya, punya alasan tersendiri. Bagaimana Ibu Ica mungkin? Silakan Bu Ica. Bu Ica, hukuman atau konsekuensi Bu Ica? Silakan Bu Ica. Atau nanti bisa di WA nanti Bu Ani nanti jawabannya. Ada jawaban Bu Ica? Ya silakan Bu Ica. Dari segi pandang kita, mungkin kita bisa saja itu konsekuensi, tapi bagi anak itu hukuman. Karena anak itu apapun itu dia kira hukuman. Nah, bahkan mungkin misalkan tidak kerja PR kita kasih, sekarang kerja di situ dianggap jadi hukum. Padahal itu konsekuensi. Jadi kita pilih Bu, intinya di sini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ingat dan bawa sepanjang hidupnya nanti. Ya ingat dan terekam. Iya. Walaupun kita ketahui bahwa selama ini kan kita diajar oleh guru ya. Kita diajar oleh guru dengan banyak hukuman, tapi nyatanya juga kita berhasil. Ya, makanya ini juga kemarin saya sampai diskusi sampai malam, jam 8 malam. Dilema juga kita ungkapkan seperti begitu, bahwa dengan cara kekerasan juga apakah mendidik atau tidak. Ya ini juga kebuktinya juga kalau kita bandingkan ya, karakter anak dulu dengan sekarang itu ada perbedaan ya, di mana sosok guru itu adalah sosok gani. Di zamannya mungkin Pak Haji Jabir, lihat saja Pak Haji Jabir misalnya lagi jalan, oh kita menunduk, berarti dia disegani. Tapi sekarang ketika kita misalnya lewat, teriaki, halo Pak, halo Bu. Ya. Bedanya lagi apa lagi? Ketika hujan, biasanya si murid yang dulu dengan sekarang kalau hujan itu kita ilustrasikan murid yang dulu kalau hujan. Ini bukunya dia, kasih masuk di sini. Betapa diharganya buku. Tapi sekarang, perlu juga kita ingat bahwa mungkin saja di zaman dulu tantangannya kecil dibandingkan sekarang. Tantangan sekarang besar sekali. Tetapi andai kata tantangannya sama, mungkin juga guru yang dulu akan mengalami seperti itu juga. Ya, tantangan apa? Tantangan ini. Pada saat anak kita itu kita ajar di sekolah, nah jangan kita lihat ini, tiba-tiba dia lihat lagi. Ini sebenarnya guru juga buat dia. Secara tidak langsung ini juga guru. Sehingga pola pikirnya lagi berubah. Ketika diajar oleh guru, lalu dia mainkan lagi HP, berubah lagi dia. Lalu bagaimana cara kita kolaborasi kerjasama orang tua, siswa dengan guru? Pertanyaannya, bisakah itu dilakukan di saat rata-rata orang tua siswa sudah banyak ya sebagai wanita karir?
sebuah pertanyaan kalau kau bilang karakter itu sendiri. Ya, tapi kita sebagai guru, haruskah kita pasrah? Tidak, kita akan berupaya. Walau kita tidak bisa mengubah, lakukanlah dengan hal-hal yang kecil. Iya, setidaknya kita bisa melakukan sesuatu kan, tanpa mengatakan pasrah kak saya. Setuju atau tidak setuju, sebenarnya menurut pakar itu kata tidak, kata melarang itu tidak diberlakukan. Kita bisa katakan kata melarang itu sebenarnya, tapi gunakan bahasa yang membuat anak itu tidak merasa tertekan, tidak merasa dipojokkan. Jadi kita harus persoalan kalimat saja di sini. Kemudian memberikan pengalaman belajar. Nah, misalnya contoh ketika anak ibu di rumah misalnya terlambat datang atau terlambat bangun ke sekolah, yang biasa ibu lakukan itu misalnya dia terlambat bangun. Misalnya solusinya selain membuat alarm mengingatkan, apa lagi kira-kira? Iya, anak ibu di rumah. Kalau saya tidur lebih awal aja saja. Iya, betul sekali, tidur lebih awal. Iya. Itu adalah konsekuensi yang diberikan kepada anak. Tidur kita lebih awal atau buatkan alarm. Kenapa? Betul sekali. Kemudian di ruangan ketika bersalah, ya jangan sekali-kali kita membentak dan mengancam anak. Ya. Kemudian tidak menghargai anak. Nah, ini hukuman sebenarnya kalau kita bentak, kita mengancam. Besok harus diselesaikan. Kalau tidak, saya kasih berdiri kok besok di depan kelas, atau saya suruh kok berlari. Ini bentuk hukuman. Anak-anak sebenarnya tertekan, sehingga ironisnya biasa stres di rumah, mengamuk-mengamuk di rumahnya. Pak tidak diberikan anak trayo, disuruh ke Pak Guru menggambar. Dia. Kenapa? Karena kata-katanya guru itu tadi menjadi beban buat dia, sehingga timbul istilahnya semacam permasalahan di rumahnya. Nah, bilang-bilang ini ibunya, atau nalawang ini mamanya beli krayon. Iya, karena dia ingat gurunya itu. Besok kalau kamu tidak menyelesaikan gambarmu, saya suruh berdiri atau saya suruh berlari. Ini dia terbebani. Sehingga pada waktu menjelang pagi, krayonnya tidak ada. Sudah nih marah-marah sama ibunya, lalu krayonnya tidak ada disediakan sama ibunya. Apa yang dilakukan anak? Tidak hadir pada waktu itu. Iya, tidak hadir deh. Dan budaya positif selain disiplin positif yang kita lakukan adalah kesepakatan kelas. Ya, ini betul sekali yang disampaikan Ibu Andriani. Ini kesepakatan kelas ini harus dimunculkan sebelum hubungan dan konsekuensi tadi. Ini dulu, ya, supaya anak-anak itu menyadari. Iya, ini kesepakatan kelas. Nah, setiap guru. Iya, yang kedua. Ini bicara yang pertama. Oh iya, Pak. Silakan. Oh iya. Terima kasih banyak atas kesempatan. Setelah beberapa tahun ini, di dunia di atas kan disiplin positif. Sementara yang ada di sini adalah kita susah sekali membedakan antara hukuman dan proses menurut saya. Karena kenapa selama ini berarti kita selama ini mendidik kita ini bukan mengenalkan budaya positif. Kenapa contohnya Pak? Kalau kita upacara, sementara ada anak-anak yang bermain, kita setelah selesai upacara, kita sudah berdiri, kemudian disuruh push-up. Semua guru rata-rata kasih dan seperti itu. Karena sebenarnya selama ini berarti kita selama ini salah mendidik. Berarti juga kita adalah merupakan hukuman Pak. Karena malu-malu kepada temannya karena ada beberapa orang yang bermain itu diberikan seperti itu Pak. Berarti makanya saya katakan antara hukuman dan konsekuensi itu untuk menanamkan budaya positif itu memang kadang-kadang kita tidak bisa bedakan.